Pertama dan kedua adalah tunduk kepadanya dengan qanaah. Qanaah itu merasa puas. Dan mendengarkan serta menaati dengan baik. Temani saya duduk ya? Iya. Buatin saya ini ya? Iya. Coba ibu-ibu jangan pernah bilang tidak selama bukan haram. Iya, baik. Saya pengen makan ini. Bisa buatin, insya Allah saya coba. Iya. Coba aja. Subhanallah, itu melunakkan sekali hati laki-laki. Kalau laki-laki itu normal, ibu-ibu sekalian, selama ibu lembut, responnya lembut. Memang sudah begitu. Dan saya sudah bilang, jangan hadapi laki-laki seperti dia menghadapi laki-laki. Ya. Kalau intonasi istri tinggi, suami itu laki-laki sudah diciptakan memang untuk itu. Menghadapi suara ribut di luar rumah. Bisingnya jalanan, ya, nagih utang, panasnya matahari, dinginnya air hujan, biasa ya, antar jenazah, jihad, cari nafkah. Alam kita laki-laki. Ibu-ibu alamnya di rumah. Pakai alam rumah itu tenangkan jiwanya dia. Jangan pakai cara jalanan nih. Kalau ibu angkat suara, maka dia lebih keras. Ibu pecahkan satu piring, dia satu rak. Ibu tendang pintu, dia bisa rubuhin pintu. Jangan. Tidak usah hadapi dengan cara itu, salah. Percuma. Gitu kan? Subhanallah, laki-laki fitrahnya begitu. Jangan ditentang. Yang pertama sama kedua, tunduk kepadanya. Dengan qanaah. Saya cuma bisa kasih ini ya, baiklah. Saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman sini, tapi kalau saya berikan nafkah misalnya istri saya, kemudian dia bilang, terima kasih ya. Yang ada dalam jiwa saya, Masya Allah ya, dia terima kasih. Apalagi yang saya bisa kasih yang terbaik nih. Karena dia berterima kasih, dia qanaah. Tapi kalau dikasih amplop, ini uang bulanan. Ah, berapa ini? Bisa beli apa ini? Kira-kira apa yang muncul di benak laki-laki? Tidak tahu, terima kasih. Bulan depan bilang saja gaji saya dipotong. Itu apalah. Itu karena merasa puas. Karena itu akan mendorong laki-laki supaya mau melakukan lebih baik. Begitu memang menghadapi karakternya. Wasiat yang penting. Mendengarkan. Jadi yang pertama tunduk kepadanya dengan qanaah. Yang kedua mendengarkan serta mentaati dengan baik. Lakukan semua. Yang ketiga dan yang keempat, mencermati posisi mata dan hidungnya. Penglihatan matanya dan hirupan hidungnya. Jadi yang dia lihat, yang dia suka. Warna, penampilan, penataan. Seperti yang suami suka. Saya pernah hadapi kasus rumah tangga, masih ada hubungan kerabat juga dengan kami. Suaminya orangnya baik sekali, Masya Allah. Saking baiknya dia selalu mau memberikan sesuatu yang terbaik di rumahnya. Tapi istrinya, entah dia dapat tangkap pola fikir dari mana. Bagi dia, harus suaminya melalui dia. Kalau dia setuju baru bisa, kalau enggak maka enggak bisa. Sampai orang yang mampu, kursi di rumahnya pakai kursi rotan yang biasa itu. Sebenarnya mampu. Dan itu kan kita boleh ganti dengan sofa misalnya. Kursi rotan yang kecil, yang cuma bisa untuk 2 orang, dan tidak ada bantalnya juga. Kalau ada tamu datang, kadang-kadang harus melantai. Nggak ada karpet. Suaminya tawarkan, beli karpet. Saya beliin sofa. Enggak usah. Mubazir. Untuk apa? Jadi terbiasa mungkin hidup sederhana sebelumnya. Tapi ini akhirnya mengganggu. Akhirnya suaminya beli secara paksa. Beli sofa, beli rak TV, beli segala macam. Marah gara-gara itu. Ngambek. 2 minggu nggak mau ngomong sama suaminya. Ya gimana sih? Suaminya nggak suka loh itu. Jangan. Kan dia suka yang baik, kenapa sih? Lagian apa susahnya, ibu tinggal nikmati kok. Tapi enggak. Ada pola fikir yang muncul. Entah dari mana konsep ini. Kalau harus melalui dia. Kalau enggak, maka tidak. Mental semuanya. Ini nggak boleh. Hidungnya maksudnya bau, hati-hati. Bau mulut, bau badan. Harus semuanya bagus. Jangan sampai matanya tertuju pada suatu yang buruk darimu. Dan jangan sampai mencium darimu kecuali aroma yang paling harum. Selalu wangi. Roll on, apalah body splash, ini apa saja istilahnya sekarang banyak, pakai. Kalau ada minyak wangi, ini saya beli roll onnya, suka nggak bau ini? Kalau lagi belanja bulanan, lagi ditemanin sama suami, saya mau pakai roll on ini, bau gak? Suka nggak? Atau ada yang suka baunya, ambil beberapa ini. Oh ini saya suka, baik, pakai selalu. Warna apa yang paling disuka? Warna ini, baik. Saya bahasakan sama istri saya, ada baju yang kamu suka, beli saja. Yang kira-kira kalau laki-laki pakai, nanti saya pakai di depan kamu, nggak masalah. Begitu juga saya beli baju yang saya suka. Apa yang saya suka, saya beliin, saya bungkusin, saya kasih hadiah. Tinggal dia pakai saja, selesai.
Maka itu akan sangat membantu sekali kita menjaga pandangan dari hal haram di luar rumah. Kelima dan keenam, memperhatikan waktu tidur dan makannya. Kalau memang suami capek, biarin dia tidur, istirahat, nggak masalah. Ibu cari aktivitas yang lain, ya, nggak masalah itu, ya. Terutama selepas biologis. Saya pernah jelaskan itu karena umumnya laki-laki itu memang terbukti secara medis, kalau setelah mengeluarkan sperma dia capek, dia letih, maka dia akan istirahat. Karena sperma di sini di buku ini juga dijelaskan itu ya, ada komposisi bagian api, ada apinya. Maka perempuan yang menerima sperma jangan heran kalau makin giat. Nah, karena memang dia menerima sperma itu. Kadang-kadang ibu kalau habis hubungan biologis sama suaminya lagi cerita, suaminya sudah ngorok di sebelah. Nah, dia baru ngobrol sudah nggak bisa. Dia mau tidur nggak bisa. Dia malas semangat. Maka silakan ambil sapu, goreng, tempe. Nah, seperti itulah. Memperhatikan waktu tidur dan makannya. Makanan selalu ada. Jangan beli terus. Walaupun suami saya baik kok, nggak apa-apa. Saya nggak masak juga, nggak dimarahin kok. Masa tunggu dimarahin dulu? Kan gitu. Nggak lah. Sesekali mungkin, maaf ya saya nggak sempat masak. Saya kalau pulang rumah ada makanan, nggak ada. Saya beliin ya, beli aja nggak apa-apa. Bagi saya nggak masak. Tapi jangan tiap hari tentunya. Saya ada waktu tertentu mungkin, tapi yang lain beda. Ya, bagaimana kita masak? Orang kalau ikhlas masak, maka insya Allah dari tangannya walaupun sebenarnya sama saya tempe goreng. Ada banyak laki-laki tidak mau makan lagi makanan itu di luar karena dia sudah tahu buatan istrinya lebih enak. Kan bisa saya begitu. Karena rasa lapar yang berkepanjangan bisa mengobarkan amarah. Biasanya laki-laki mudah marah kalau biologisnya tidak terpenuhi atau perutnya lapar. Biasa emosional, ya, marah-marah. Dan sulit tidur dapat menyebabkan kemarahan juga. Kadang-kadang suami pulang kerja nih, capek sekali. Dia masuk kamar sudah tidur. Ibu masuk kamar mandi rencana mau dandan. Keluar suaminya sudah tidur nih. Tidak usah kecewa. Sebelahnya saja. Elus dia, mungkin biarin dia istirahat. Insya Allah dia kalau dilembutin begitu, dia terbangun, oh ya maaf ya, saya tadi malam capek sekali. Oh nggak apa-apa. Biologisnya pagi pun tidak ada masalah. Toh tidak kemana-mana gitu ya. Toh ada juga waktunya. Ya. Jangan semua bisa dijadikan masalah oleh syaitan itu. Karena kadang-kadang syaitan buat merasa kurang perhatian atau apalah ya pada pasangan itu kan hal-hal sepele kadang-kadang. Mungkin karena sudah terlanjur dandan, sudah terlanjur rapi mau berhubungan tapi ternyata belum terjadi. Nggak usah kecewa, jangan mudah kecewa teman-teman sekalian. Lakukan di waktu lain, masih bisa. Saya belum bisa, baik, waktu lain, nggak apa-apa. Gitu kan? Istri saya habis melahirkan, lalu dia bilang sama saya, maaf ya saya belum bisa lah ini benar. Nggak apa-apa, kapan bisa. Tapi penyampaian itu santun, baik, saya juga bisa menerimanya. Nggak ada sesuatu yang beban. Ya. Yang ketujuh dan yang kedelapan, menjaga harta. Jangan pernah suami merasa dia ditipu. Ibu-ibu usahakan, sampaikan apa adanya. Ini uang 10 juta bulanan, ini loh uangnya. Saya kesinikan, ada lebih ini. Saya apakan nih uang? Halal nggak buat saya? Oh ya, enggak apa-apa buat tabungan kamu ya sudah. Itu sensitif sekali. Kehormatan, nama baiknya. Jangan pernah ibu ceritakan keburukan suami. Tapi ceritakan positifnya. Dia akan sangat senang kalau dibanggakan oleh istrinya. Kemudian juga keluarganya. Ada keluarganya datang, orang tuanya hormati, layani. Kesembilan dan kesepuluh, jangan mendurhakai perintahnya dan jangan menyebarkan rahasianya. Ya. Ini yang kesembilan. Jangan durhakai perintahnya, apa yang dia minta lakukan. Dan jangan menyebarkan rahasianya. Kalau dia sudah cerita, jangan ceritain ke orang lain. Nggak usah. Kalau ada pun kita sampaikan ke orang lain, kalau perlu, kelebihan. Kalau perlu, kalau nggak perlu nggak usah cerita. Nggak perlu kita cerita. Kalau Allah berikan kelebihan kepada kita dan pada pasangan, jangan ceritakan ke orang lain. Sebagaimana orang kadang-kadang cerita masalah biologisnya, maka kata Nabi SAW, seburuk-buruk kalian di sisi Allah di hari kiamat adalah orang yang telah datang menggauli istrinya dan istrinya pun datang bergaul dengannya, kemudian keduanya menyebarkan rahasia tersebut. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, jangan kalian menceritakan hubungan pasangan suami istri. Lalu kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kaum laki-laki kerjakan itu, kaum perempuan kerjakan itu. Kata Nabi SAW, jangan lakukan. Karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu dia setubui di pinggir jalan dan semua orang melihatnya.
Kalau dia ceritakan tentang, kalau Allah kasih kita istri, Masya Allah, penuhi kebutuhan kita, sudah kita syukuri. Nggak usah pamer-pamer sama teman. Begitu juga sebaliknya. Allah kasih suami yang memenuhi kebutuhan kita, Alhamdulillah kita syukuri dan jangan ceritakan. Karena kalau kita cerita pada orang lain dan dia tidak punya itu, maka yang kasus-kasus banyak terjadi adalah dia ganggu pasangan kita. Dia ganggu. Karena istrinya nggak gitu, suaminya nggak gitu, maka dia akhirnya mengganggu. Karena jika engkau menyebarkan rahasianya atau menyalahi perintahnya, maka engkau telah menjengkelkan hatinya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, jangan pula merasa aman karena mengkhianatinya. Kemudian janganlah engkau gembira di hadapannya saat ia sedang bersedih, dan bersedih di hadapannya saat ia lagi gembira. Berjalanlah sama dia. Ya, kita teman-teman sekalian memasukkan gembira dalam hati seorang muslim aja sudah pahala, gitu kan? Apalagi kalau sampai kita masukkan dalam hati orang tua kita, anak kita, pasangan hidup. Nabi SAW pernah lagi marah sekali. Saking marahnya beliau meletakkan penjaga depan pintu, nggak boleh ada yang masuk. Umar bin Khattab masuk. Dia tahu Nabi SAW lagi marah. Dia bilang sama penjaga pintunya, Nabi, coba sampaikan kalau Umar mau masuk, izin. Nabi SAW karena lagi jengkel, tidak mau. Ya Rasulullah, ada Umar depan pintu. Nabi nggak jawab. 2 kali, ya Rasulullah, Umar depan pintu. Nabi nggak jawab. 3 kali, Nabi nggak jawab. Orang ini keluar, ya Umar, Rasulullah tidak jawab sampai 3 kali. Umar muter-muter, datang lagi kembali. Bilang, coba Umar minta izin. Sekali diizinkan, Nabi diam. 2 kali diam, 3 kali diam. Sampai Nabi Umar pergi lagi. Yang ketiga kali Umar datang, izin lagi. 1 kali itu ditolak, 2 kali. Yang ketiga kali baru Nabi SAW terima. Karena Nabi lagi nggak nyaman untuk ada tamu, tapi Umar tetap ngotot. Ya. Begitu masuk, Umar bin Khattab lihat memang Nabi SAW kayak lagi dalam keadaan tidak nyaman gitu. Dan kebetulan waktu itu memang Nabi SAW lagi ada masalah dengan para ummahatil mu'minin. Karena rupanya mereka minta dinaikkan nafkah. Dan yang jadi motornya ini Hafsah. Ya, anaknya Umar bin Khattab. Jadi Hafsah ajak madu-madunya semua. Kita minta yuk naikin nafkah sama Rasulullah. Yang lainnya pada ikut. Ya Rasulullah, kami minta naikin nafkah. Padahal nafkahnya Rasulullah beda dengan nafkah kita. Semuanya yang berhubungan dengan Nabi diatur dari langit. Allah yang atur itu. Jumlah nafkahnya, apalah segala macam dari Allah itu. Seperti protes Allah ini. Nabi SAW marah. Lagi jengkel begitu, maka Umar bin Khattab ingin menghibur Nabi. Gimana caranya hibur Nabi ini? Dan memang menghibur seorang muslim itu ibadah kan gitu. Maka Umar bilang, ya Rasulullah, dulu waktu kami masih di Mekah, kami tegas dengan wanita-wanita kami. Tidak ada wanita bisa mengangkat suara depan kami. Jadi laki-laki betul-betul wibawa. Waktu kami tiba di Madinah hijrah, kami temukan masyarakat Madinah justru istri mereka yang mengatur mereka. Maka istri-istri kami bergaul dengan istri mereka, menjadilah mereka seperti mereka. Jadi maksudnya sekarang malah istri kami bukan lagi patut. Ada sedikit, saya mau sampaikan, ya Rasulullah, kemungkinan istri-istri anda terpengaruh dengan wanita Ansar di Madinah. Ya, sudah berubah, bukan lagi kayak masyarakat Mekah. Nabi SAW melihat itu, akhirnya mengangkat kepalanya, senyum dengan Umar. Ini maksudnya rasa gembira. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Kalau orang lagi sedih, kita hibur. Ya, kalau orang lagi gembira, kita jangan sedih. Apalagi dengan pasangan. Masukkan kegembiraan dalam hati muslim. Apalagi ini pasangan hidup.